Selamat siang, hari ini saya akan membacakan tugas remedial PPKN. Wilayah Negara Kesatuan, Ancaman Ketuhanan NKRI. 1. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. KKN yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser dari jabatan presiden dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Dan kemudian anak-anak Presiden Soeharto diadil atas beberapa kasus termasuk kasus KKN. 2. Narkoba. Narkoba merusak generasi bangsa sehingga para remaja mengalami ketergantungan. 3. Penggantian ideologi bangsa. Salah satu contoh negara yang mengalami perang saudara akibat adanya upaya penggantian ideologi adalah Suriah, Irak, dan beberapa negara di Timur Tengah. A. Negara adalah suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. B. Secara umum negara dibentuk untuk 1. Menciptakan ketertiban dan keamanan. 2. Melindungi hak dan kewajiban warga negara. 3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat. 4. Menegakkan keadilan. C. Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea yaitu keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Unsur-unsur negara. Menurut Montevideo 1933, syarat terbentuknya sebuah negara harus memiliki beberapa unsur. Unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Wilayah. Bisa dikatakan sebagai tempat tertentu yang memiliki batas tertentu pula. Kekuasaan negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Akan tetapi beberapa negara yang tidak memiliki laut. B. Rakyat. Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang berkeinginan untuk bersatu dan memiliki cita-cita yang sama. C. Wilayah. Setiap negara memiliki pemerintahan berdaulat serta lembaga-lembaga negara dan identitas khas yang membedakannya dari negara lain. D. Pengakuan negara lain. Daru negara lain adalah jenis pengakuan de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain sejak berdirinya dengan syarat memiliki unsur-unsur negara, wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. B. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengatur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai negara adalah salah satu elemen yang terdiri dari kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang ada di dalamnya. 1. Penetapan wilayah negara kesatuan. Sebelum wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diresmikan sebagaimana adanya saat ini, ada perdebatan yang terjadi mengenai perbatasan wilayah Indonesia pada sidang BPU PKI. Ketua BPU PKI, Dr. KRD Rajitman Wetyo Diningrat, memutuskan untuk melakukan pemungutan suara dengan tujuan menentukan wilayah negara Indonesia. Terdapat 3 pilihan yang diajukan untuk dipertimbangkan. 2. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad Yamin, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, termasuk Papua, ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis, sekarang Timor Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Perbatasan wilayah Indonesia melibatkan wilayah di selatan, timur, utara, dan barat. Di selatan, Indonesia memiliki Laut Indonesia dan Laut Arafuru yang langsung berbatasan dengan Australia di timur. Indonesia berbatasan
di Pulau Papua dengan Papua Nugini. Di utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Di barat, Indonesia memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan India. 3. Ruang lingkup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. A. Wilayah daratan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah pulau di seluruh provinsi Indonesia mencapai 16.766 pulau, dan dari jumlah tersebut 5 pulau diantaranya dikategorikan sebagai pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik juga mengungkapkan bahwa pada tahun yang sama terdapat 16.766 pulau di seluruh provinsi Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki luas daratan seluruh pulau sekitar 3.028.087 km persegi yang merupakan sekitar 25% dari total luas wilayah Indonesia. Pantai Indonesia memiliki panjang sekitar 81 km dan wilayah geografisnya terletak antara garis lintang 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan garis bujur 95-141 bujur timur. B. Wilayah perairan. 1. Perairan pedalaman. Semua perairan yang terletak pada sisi darat dari pangkal air terendah dari garis pantai Indonesia. 2. Perairan kepulauan. Semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari lokasi pulau di Indonesia. 3. Laut teritorial. Wilayah laut yang diukur mulai dari garis pangkal kepulauan Indonesia sampai dengan 12 mil laut yang ditarik pada waktu air laut surut. 4. Zona tambahan. Zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. 5. Zona ekonomi eksklusif. Area di luar laut teritorial dan zona tambahan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. 6. Landasan kontinen. Negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, mulai dari bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sehingga negara hingga jarak 200 mil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.